Aku mati ini meninggalkan dua pusaka. Sunnatullah Al-Quran wa sunnatul Rasuli al-Hadis. Kalau kamu berpegang dengan dua ini, pasti tidak akan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatu wa salam ad-daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Sadatil muhtaramin wal muhtaramin, ulama'an al-kiram wa zu'ama'an al-afadil, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis beserta Ibu Nyai dan seluruh keluarga pengasuh pondok pesantren Cendekia Cendekia Amanah. Cendekia itu artinya pinter, amanah itu jujur. Dari pesantren ini dijamin insya Allah akan melahirkan anak-anak yang pandai dan jujur. Para asatid wal asatidah di pesantren Cendekia Amanah, ashabal ma'ahid, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren, para kiai-kiai, para ibu nyai yang tadi disebut Kiai Khalil banyak sekali di sini hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kita doakan semuanya saja pesantren-pesantrennya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Profesor Waryono Abdul Ghafur, Direktur Zakat dan Wakaf Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Mahdum dari Basnas, juga para pejabat yang hadir, Bapak Wali Kota atau Pak Camat, Pak Kapolres, saya yang mewakili, para santri-santri, semuanya yang saya doakan mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar di sini mendapat ilmu yang manfaat dan barokah di dunia wal akhirah.
masyarakat sekeliling pesantren yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersama-sama memperingati dan memuliakan junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus memperingati milad atau hari ulang tahun yang ke-6 pesantren yang dipimpin oleh Kiai Khalil. Dan saya atas nama pribadi maupun teman-teman semuanya dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya juga ada Kiai Khalil juga, mengucapkan selamat atas hari ulang tahun pesantren Cendekia Amanah ini, dengan doa mudah-mudahan langkah-langkah ke depan semakin maju, semakin sukses, semakin berhasil atas ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari pesantren ini. Berkah rezekinya dimudahkan oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, kesehatannya diberikan kebaikan oleh Allah, putra-putrinya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf para kiai-kiai, saya mencoba untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pengasuh pesantren Kiai Khalil untuk memberikan atau menyampaikan sedikit tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad ini adalah datangnya cahaya kebenaran. Lahirnya Nabi Muhammad bukan hanya sekedar manusia atau bayi kecil yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tapi lebih dari itu adalah hadirnya cahaya keimanan, hadirnya sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah. Bahkan kita boleh bersenang-senang, boleh bergembira dalam batas-batas tertentu. Al-Quran sendiri mengatakan fabidzalika falyafrahu. Dan karena datangnya kebenaran, petunjuk, dan cahaya keimanan ini yang kemudian nanti akan diimplementasikan dalam risalah Muhammad, maka falyafrahu. Hendaklah orang-orang mukmin bergembira, bersukacita. Jadi Maulid Nabi antara lain adalah wujud dari kegembiraan
kesukacitaan kita sekalian. Karena Allah telah melahirkan seorang yang namanya Muhammad yang nanti akan dipercaya untuk membimbing kita menjadi ahli surga. Ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala kemudian menyatakan kehadiran Nabi Muhammad itu adalah anugerah. Anugerah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan minhum. Sungguh, sungguhnya itu pakai dua kata. La lam taukid. Kata ahli balaghah, iqasamin qad innala min libtida wa nunayit taukidi wasmin ukhida. La. Yang kedua pakai qad yang masuk ke fi'il madi, itu tahqiq. Jadi ada sumpah yang masuk ke dalam fi'il yang bermakna tahqiq. Sungguh-sungguh yang bersumpah Allah. Sungguh dah bahwa kedatangan Muhammad itu sebagai Rasul nanti adalah anugerah bagi orang mukmin. Ini anugerah bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan anugerah ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita semuanya. Supaya tidak tersesat, supaya imannya benar, supaya ibadahnya benar, supaya muamalahnya benar, supaya akhlaknya baik dan benar. Maka Allah mengutus seorang Rasul namanya Rasulullah Muhammad. Ini tanda cinta Allah pada kita. Ya, ini tanda cinta Allah pada kita. Kita disayang oleh Allah. Kita dicintai oleh Allah, disayang biar enggak sesat, biar enggak salah, biar cara ibadahnya benar, biar bisa wusul ilallah, biar bisa sambung dengan Allah. Maka ada Muhammad. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu sangat sayang kepada orang mukmin. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang mukmin. Apa buktinya kalau sayang? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kita belajar ilmu nahwu dulu di pesantren, ya, ketika ada jumlah fi'liyah datang setelah jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah ini menjadi illat. Ya, menjadi illat. Yukhrijuhum karena Allah telah mengeluarkan orang-orang mukmin itu dari kegelapan ke keterang benderangan iman. Jadi kita ini semua adalah wali, Pak. Kita harus bersyukur. Allahu waliyul ladzina amanu. Semua orang mukmin itu adalah wali. Wali. Dan mari beneran waliullah. Bukan hanya wali murid. Bukan hanya wali santri. Apalagi wali kota.
Wali Allah, Pak. Siapa yang mengatakan bahwa orang mukmin wali Allah? Allah. Allahu waliyul ladzina aman. Hanya tentu ada grade-nya, ada kelas-kelasnya. Kalau wali yang beneran, ya derajatnya akan lebih tinggi dan zuhudnya lebih tinggi, wirainya lebih tinggi. Kita belum sampai di sana. Ya, tapi apapun kita syukur. Kita syukur. Maka oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad ini sebagai perantara dari Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya kepada umat agar hidupnya selamat dan di akhirat dapat surga jannatin na'im. Itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menyayangi orang-orang mukmin. Apa buktinya? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Dulu kita nggak tahu tentang agama, kemudian kita tahu tentang agama. Sama dengan santri-santri ini. Dulu belum ngerti tentang toharoh. Masuk pesantren, cendikia amanah. Pulang nanti faham tentang toharoh, tentang wudhu, tentang sholat, tentang ibadah yang lain. Itu yukhrijuhum minadz dzulumat. Dari bodoh ke pandai. Dari tidak faham menjadi faham. Oleh karena itu, ya kita bersenang-senang tidak apa-apa. Tadi ada nyanyi-nyanyi, gak apa-apa. Ya, ada Mas Upik, penyanyi, yang mengajak kita bergembira dalam batas-batas tertentu. Fadiyafallahu. Kita ini manusia biasa. Itu aja kalau punya anak ya bersenang-senang. Senang hati kita. Ibu-ibu kalau hamil 9 bulan, kemudian anaknya lahir. Senang nggak, Bu? Senang. Anak biasa ini loh. Lahir. Ibunya senang, bapaknya senang. Tetangganya senang, saudara-saudaranya senang. Bahkan dulu, waktu saya di pesantren seperti ini, kalau ibunya hamil itu seneng santri itu rasanya. Karena apa? Karena Pak Kiai itu kalau punya anak, anaknya lahir pasti potong kambing. Nah, santri dapat bagian. Alhamdulillah. Karena bayi yang lahir, santri ikut senang. Karena dapat bagian dari korban. Dari apa? Akikoh. Sampai doanya santri itu mudah-mudahan punyai hamil lagi. Punyai hamil lagi. Jadi makin sering punyai hamil, santri senang. Apalagi kalau Pak Yainya itu istri yang lain juga hamil. Jadi yang hamil lagi, senang tuh santri-santri. Halo. Ya. Tapi itu kiai dulu. Kalau kiai-kiai yang sebelah-sebelah saya ini penakut semua ini. Nggak bakat. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita analogkan sajalah.
Setiap orang punya anak, Maya masih seneng. Kalau ada orang punya anak tidak seneng, itu tidak normal namanya. Apalagi kayak yang lahir, itu orang yang berjasa besar pada kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang bukan main. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki jasa lebih besar dalam kehidupan kita melebihi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Kasada betul. Karena ada Nabi, kita ada iman. Karena ada Nabi, kita ada ibadah yang benar. Kata Syekh Abu Bakar Asy-Syatta itu, ma yusakhikul aqidah, wa ma yusakhikul ibadah, wa ma yusakhikul muamalah, wa ma yuzakkin nufus. Itu modal besar untuk menjadi penghuni surga. Modal besar untuk menjadi penghuni surga. Oleh karena itu kita peringati Maulid ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Bahwa Allah telah mengutus seseorang yang menyelamatkan kita sekalian dari kesesatan hidup. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini pesantren, mungkin saya akan cerita Rasulullah ketika muda sajalah. Karena itu penting ya, cerita-cerita sirah Muhammad ketika muda. Well, itu penting buat santri sebagai uswatun hasanah, teladan, kata MC tadi, meneladani Rasulullah. Santri-santri, anak-anak muda yang digembleng di pesantren ini yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di hari esok. Mutlak untuk dibekali dengan ketauladanan yang baik, terutama dari Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad muda itu belum nabi, karena kenabian nanti ketika sudah umur 40 tahun. Sebelum itu ya biasa saja seperti anak-anak muda sebayanya. Cuman bedanya Muhammad muda ini lebih banyak merenung dan mengamati tingkah laku orang-orang sekitarnya. Tidak banyak terseret kenakalan anak muda pada waktu itu. Pada zaman itu namanya mabuk mendem itu menjadi budaya orang Arab. Tiada hari tanpa mabuk. Tapi Rasulullah sekalipun waktu itu belum jadi nabi, ditakdirkan oleh Allah tidak suka dengan mabuk. Tidak seperti anak-anak sebayanya. Walaupun waktu itu belum ada hukum haram. Wang haramnya mabuk itu saja bertahap kok.
Gak langsung innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu min amali syaiton wastanibu, enggak, bertahap. Tapi itu pun Rasulullah ketika semua anak-anak muda mabok minuman keras, kalau sekarang narkotika misalnya, Rasulullah tidak. Bukan karena beliau faham bahwa itu hukum agama dari Tuhan, waktu itu belum ada agama. Jadi gimana? Ya kan naluri Muhammad ini dijaga dari hal yang tidak baik sejak muda. Ini perlu dicontoh. Nabi kita yang jadi panutan kita itu sejak muda tidak pernah minuman keras, mabuk. Padahal semua anak muda mabuk pada saat itu kan tidak ada hukum. Nah, oleh karena itu, mari kita ikuti. Kalau kita hari ini momen Maulid Nabi kita jadikan momen untuk menjadikan Muhammad sebagai uswatun hasanah. Nggak usah dari jadi Nabi dulu, masih muda dulu. Maka kita jauhi narkoba, ya. Kita jauhi hal-hal yang bisa merusak masa depan kita sendiri. Waktu itu namanya berantem, bunuh-bunuhan. Itu hal yang biasa di kalangan orang Arab. Bahkan ada budaya wa idza busyira ahadum bil unra dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Lahir perempuan, bunuh. Akhirnya perempuan sedikit, laki-laki banyak. Karena perempuan sedikit, laki-laki banyak, maka perempuan jadi rebutan. Banyak laki-laki yang berebut perempuan. Dan rebutan perempuan itu bisa bunuh-bunuhan. Dan tidak ada hukum. Hukum rimba. Keras sekali. Kehidupan pada waktu itu. Dalam persaingan ekonomi, persaingan kedudukan, persaingan memperebutkan perempuan saja sampai bunuh-bunuhan. Alhamdulillah Nabi Muhammad itu terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi gak ada ceritanya Nabi Muhammad berantem apalagi tawuran. Berantem itu kan bisa 1 lawan 1. Kalau ketawuran itu bisa satu sekolah lawan sekolah yang lain atau satu RT lawan satu RT. Sekarang demo gede-gedean. Oh, demonya sih bagus, tapi bakar-bakarnya itu yang nggak bagus. Mending bakar sate lah. Ini jarah, ini ya itu yang nggak bener. Kalau demonya sih nggak apa-apa, menyampaikan pendapat. Saya kemarin menyampaikan di hadapan presiden. Ini sudah luar dari definisi demo presiden. Kalau yang namanya demo itu menyampaikan pendapat di depan publik. Kalau ini bukan menyampaikan pendapat, langsung hantam, langsung bakar, langsung jarah. Kriminal kalau sudah begitu. Jadi tidak ada kenakalan. Walaupun di tengah-tengah anak yang tak terkendali nafsunya. Itu Muhammad. Muhammad muda, belum sampai Rasul.
Nah, inilah yang harus kita jadikan contoh. Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang terkehidupan. Ya. Teman-temannya diajak saling sayang menyayangi, tidak berantem, dinasehati. Tapi Muhammad tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu. Dan masih banyak lagi. Dan perlu diingat, Muhammad muda, ya karena kondisi objektifnya beliau muda ini nggak punya bapak, nggak punya ibu, akhirnya diasuh oleh pamannya dan diajari oleh pamannya itu memahami dan mengenali dunia usaha. Nah, ini nanti penting akan menjadi bekal ketika sudah mendekati tua. Muhammad muda, dulu kan nggak ada pesantren, nggak ada sekolahan, apalagi perguruan tinggi. Tapi kemudian dikenalkan lewat pamannya dengan dunia usaha. Yang dapat kita lihat dan terkenal, Muhammad muda ini ditugasi untuk miara atau menggembala kambing. Ya, sama dengan Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu ketika dikejar Firaun akhirnya kemudian ikut Nabi Syuaib dan disuruh menggembala kambing. Dan akhirnya jadi menantunya. Ya bentuk ekonomi bisnis lagi itu masih seperti itu. Tapi itu artinya Nabi muda, Muhammad muda dikenalkan dengan dunia entrepreneur. Maka kalau tadi Kiai Khalil bilang di sini ada usaha-usaha di bidang hidroponik, ya. Itu sebenarnya sunnah Rasul untuk ngajari anak-anak muda ini kenal dengan dunia entrepreneur, sehingga kelak santri-santri ini akan menjadi orang yang mandiri, sanggup untuk mandiri menghadapi kehidupan, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Kalau perlu tidak tergantung untuk menjadi pegawai negeri, tidak apa-apa. Tidak usah menggantungkan bayaran dari negara, tidak apa-apa. Karena sejak di cendekiawana ini sudah diajari mental entrepreneur, mengenali dunia usaha. Kalau perlu diajak keluar Kiai, dikenalkan dengan perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan pertanian yang lebih besar, ada perusahaan perikanan yang lebih gede, ada perusahaan peternakan sapi, kambing, kemudian pabrik apalagi. Itu bendahara ini, bendahara siapa? Pak Misbah. Ini kenalnya pengusaha banyak. Ini jangan dibeli sendiri Pak Misbah. Mesti dikembangkan ya. Misalnya ada pabrik tentang Indofood misalnya. Ya, kita ajak santri-santri untuk diperlihatkan. Nah, itu Rasulullah begitu dulu waktu Muhammad muda itu. Sampai akhirnya saking baiknya Rasulullah dalam pergaulan sehari-hari, baik dia
tidak pernah mabuk, dia tidak pernah berantem, dia selalu menyebarkan kasih sayang. Dan kalau ikut orang untuk belajar kerja itu sangat teliti dan jujur, maka terkena di seluruh Mekah, ini Muhammad orang yang sangat jujur. Semua orang mengakui. Hatta beliau ada titel yang melekat dalam dirinya, namanya Muhammad Al-Amin. Artinya Muhammad yang sangat jujur. Dicintai semua orang. Di sana itu dulu ya, kalau setiap tahun ada upaya mencuci Hajar Aswad. Itu orang kafir-kafir dulu mencuci Hajar Aswad dulu itu, jahiliyah. Nah, siapa yang mengangkat setelah dicuci ini, diangkat di tempatnya, itu berebut. Apabila ini merasa paling hebat, maka dia yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Kabilah ini, pokoknya cara zaman sekarang ya partai lah. Ya, wadaw. Sekarang kan partai macam-macam. Dulu juga ada partai macam-macam, tapi namanya bukan partai. Nah, sekarang ada Golkar, ada macam-macam, PDI, ada macam-macam ya. Dulu nggak ada itu, tapi kabilah. Ini paling semua ambisi kuntura. Jadi kalau sekarang tokoh-tokoh partai ambisi itu ya memang nurun. Sejak dulu ya begitu itu. Nah, akhirnya karena khawatir kabilah ini berantem, bunuh-bunuhan karena batu ini, maka diserahkanlah keputusan terakhir pada Al-Amin Muhammad. Dipercaya oleh tokoh-tokoh partai besar di Mekah. Dan Nabi Muhammad bijak, tidak diangkat sendiri oleh Nabi, tetapi diletakkan di atas kain, dan semua tokoh-tokoh partai tadi disuruh megang, ya, ngangkat bersama-sama. Mungkin seperti tadi ya, mau tombol kursi, tombol apa? Tombol tadi apa namanya? Tombol launching ya. Ini Pak Waryono mestinya yang paling berhak kan ya, karena beliau ini dari Kementerian Agama Pusat. Tapi beliau ngajak yang lain-lain. Itu contoh baik yang dulu pernah diberikan oleh Muhammad Al-Amin. Itu. Jadi kan yang Nabi itu dicintai semua orang. Semua kabilah mencintai beliau. Tapi ya itu nanti ketika sudah jadi Rasul, dimusuhi. Orang-orang yang dulu mencintai Nabi memusuhi. Karena apa? Karena beliau menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran. Ketika masih belum menyampaikan kebenaran, semua orang cinta kepada Rasul, pada Muhammad. Maka ada dua kata penting. Ada soleh, ada muslih, ya. Ada hasan, ada muhsin. Soleh itu orang baik. Kalau muslih itu orang yang berusaha memperbaiki. Ketika Nabi Muhammad masih soleh, semua orang sayang. Tapi ketika Muhammad sudah menjadi muslih, jadi Rasul dan ingin memperbaiki keadaan, musuh datang. Begitu. Jadi jangan heran kalau sekarang ini orang-orang yang ingin berbuat baik kemudian
ada yang memusuhi itu, ya memang Kanjeng Nabi dulu begitu. Ketika masih Hasan, masih baik, ya semua orang senang. Tapi ketika dia sudah menjadi muhsin, ya pasti ada yang memusuhi. Karena kalau muhsin itu akhirnya yo basyiron yo wa nadhiro. Memberi kabar gembira tapi juga menakut-nakuti. Memerintahkan, mengajak tapi juga melarang. Ya, orang kalau sudah membuat kebiasaan maksiat kemudian dilarang, pasti sakit, pasti nggak mau. Dan kemudian memusuhi kepada Rasulullah. Nah, itulah Muhammad pemuda. Muhammad muda. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, lama-lama Nabi Muhammad itu bingung menghadapi keadaan. Ini gimana manusia kok begini, ini gimana? Ya, kok tidak punya adab, kok tidak punya pegangan, semau-maunya sendiri. Tapi tidak punya jawaban. Rasulullah Muhammad gak punya jawaban. Karena belum punya agama, gak punya tuntunan. Dia cuma melihat banyak orang bunuh-bunuhan, hatinya ingkar, tapi gak punya pedoman. Ada orang katanya beribadah keliling di Ka'bah itu, tapi telanjang, laki perempuan telanjang, Pak. Coba bayangkan. Jadi orang jahiliyah dulu itu tawaf, iya, tapi telanjang bulat. Itu ingkar dalam nurani Rasulullah. Hati nuraninya itu ingkar. Oleh karena itu, hubbiba ilaihi tahannus. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah gundah gulana, ketika Rasulullah ini melihat sesuatu, matanya bertentangan dengan basirohnya, mata hatinya, karena dia mempunyai nurani, ya, nurani yang mengatakan tidak. Tapi kelakuan sehari-hari masyarakat sudah seperti itu. Seperti orang sekarang lah, misalnya pamer kekayaan, pamer jabatan, itu kan suatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nuraninya. Pamer kekuasaan, ya, di saat rakyat menderita dia pamer-pamer kekayaan, akhirnya rakyatnya ngamuk. Nah, dulu Rasulullah sendirian, Bapak Ibu. Kalau sekarang yang ingkar kan rakyat banyak, sendirian, bingung nausoleh. Ketika bingung akhirnya hubbiba ilaihi tahannus. Didorong hatinya Nabi Muhammad ini untuk tahannus. Tahannus itu menyendiri, masuk dalam gua. Apa gua namanya? Gua Hira. Di sana beliau kontemplasi, merenung, tafakkur, berpikir, ingin mendapat petunjuk dari Tuhan. Tuhannya juga nggak tahu siapa. Ya, 40 hari. 40 hari. Di dalam gua, bayangkan untuk mendapatkan kebenaran itu Rasulullah 40 hari di dalam gua, keluar sebentar kalau ingin mendapat sinar matahari pagi, saya itu masuk lagi, tafakkur, merenung,
mengintrospeksi diri, memuhasabah, dan lain-lain sebagainya. Dan di sana ada jasa yang besar dari seorang perempuan namanya Khadijah. Ini hebat sekali perempuan yang satu ini. Ya. Maka pada hari yang ke-41 ternyata datanglah utusan Allah yang namanya Jibril, yang nanti oleh Waraqah bin Naufal yang orang Yahudi itu, ya, ketika Muhammad diajak sowan kepada pamannya namanya Waraqah yang Yahudi itu, tidak bermatu punya paman dari istrinya agamanya Yahudi, namanya tokoh pendeta Yahudi namanya Waraqah. Itu disebut Namus. Ketika sampai pada 41 hari dalam tahannus tadi, dalam menyendiri tadi, dalam uzlah tadi itu, datanglah Jibril atas utusan Allah untuk memberi wahyu yang pertama dan sekaligus mengangkat beliau sebagai orang yang dipercaya oleh Allah menjadi Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai kita pada risalah. Jadi Nabi itu, anak-anak sekalian ya, Nabi itu untuk mendapat hidayah itu mondok dulu. Nah, gitu loh ya. Gak langsung kok enak-enak Jadi kalau dulu mondoknya itu 40 hari, tapi beratnya melebihi 10 tahun di pesantren Cendekia Amanah. Jadi kalau anak-anak sekalian ada di pesantren, ini ibaratnya Nabi dulu tahannut. Ya, Nabi dulu itu masuk gua untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Ya kan? Wa wajadaka, dan Allah menemukan kamu Muhammad dhallan dalam keadaan kebingungan, kesesatan, tidak jelas caranya gimana ngatasi masyarakat ini. Caranya bagaimana mengajak umat tuh, saudara-saudara saya ini kok begini cara hidupnya. Fahada, akhirnya ditunjukkan oleh Allah. Fahada itu ya di dalam gua itu lewat malaikat Jibril dalam bentuk wahyu. Kita tahu semuanya wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Masih di situ aja ya, 7 ayat kan. Nah itu. Jadi ini teladan gini ya. Kalau santri tadi ingin mendapatkan uswatun hasanah dari Rasul, ini belum Rasul, ini masih anak muda seperti santri-santri, sanggup ya untuk tahannus, sanggup untuk meninggalkan rumah, sanggup untuk meninggalkan bapak dan ibunya, sanggup untuk meninggalkan keluarganya, sanggup untuk meninggalkan teman-temannya, untuk masuk dalam pesantren, belajar ilmu
dan belajar agama. Sama dengan Rasulullah dulu juga masuk dalam gua, ujungnya mendapat wahyu dari Allah. Nah, ini tentulah berani tenanan, berani bersungguh-sungguh, berani bersakit-sakit, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak bisa langsung enak seperti Kiai Khalil. Gak bisa. Dulu Kiai Khalil dari Madura berangkat ke sini jadi mahasiswa, juga pontang-panting, gak karu-karuan susahnya ya. Sekarang tinggal enaknya jadi orang terkenal, kiai atau ya kan, jadi orang besar di ibu kota. Nah, kalau saya kan orang kampung aja, Kiai. Pak Kiai Niam ini dari Nganjuk, dulu juga pontang-panting, sekarang jadi orang top. Tidak langsung begitu saja. Ini banyak profesor, ada yang dari Madura jadi anggota DPR RI, Profesor Erik, orang hebat, pengusaha, politisi, kiai, macam-macam detailnya. Ini dulu juga pontang-panting. Jadi harus berani santri itu. Khubbiba ilaihi tahannut. Jadi di dalam gua itu senang. Di pesantren itu senang. Di pesantren itu diajak jamaah, diajak wirid, diajak zikir, diajak ngaji. Semua senang. Semua senang. Itu tandanya nanti ada yang dapat ilmu yang manfaat. Jangan menyesal, jangan sedih. Karena menurut saya hari-hari ini, lembaga pendidikan yang komplit, ya, segala ilmu ada, dan dijamin insya Allah keluarannya itu adalah jadi orang pinter dan orang bener, ya hanya pondok pesantren. Tinggal itu sekarang. Nah, cuman cobaannya ya ada. Banyak sekali itu sekarang ini dunia digital yang kadang-kadang juga jelek-jelekin santri, jelek-jelekin pondok, jelek-jelekin kiai, ya biasa. Wong Nabi Muhammad saja dijelek-jelekin. Ya kan? Nabi Muhammad saja dibully. Nabi Muhammad itu diancam mau dibunuh. Karena apa? Karena ingin memperbaiki. Karena ingin dandan dadal. Karena ingin merubah minad dzulumati ila nur. Ini ada risiko. Gak ada hidup yang tanpa risiko. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, tidak ada kata menyerah. Seberat apapun risiko yang dihadapi oleh para kiai, kita pantang mundur karena kita yakin yang kita perjuangkan adalah benar. Dan qulil haqqa walau kana murrad, ya, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu keyakinan kita. Jadi ini saat-saat tahannus namanya. Santri-santri di pondok ini saat-saat tahannus, saat-saat berkontemplasi, saat-saat mengoptimalkan diri, mengisi diri dengan sesuatu yang akan bermanfaat kelak ketika menjadi orang bermasyarakat. Nah,
Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, tentu apa yang dilakukan oleh anak muda yang namanya Muhammad sampai beliau menjadi Rasulullah ini bukan tanpa campur tangan Allah. Semuanya adalah selain usaha dari seorang paman yang ternyata juga tidak muslim, ya, dari usaha seorang pengusaha besar namanya Khadijah Al-Kubra yang nanti akhirnya menjadi istrinya. Ini semuanya adalah ikhtiar dohir, tapi ujungnya adalah kuasa Allah. Ada satu hal yang perlu kita fahami dalam kehidupan. Rasulullah itu ketika dapat wahyu pertama itu bingung, Pak. Bingung, Bu. Bingung. Ya. Sampai Nabi Muhammad itu pulang ke rumah. Ya. Zammiluni ya Khadijah. Saking bingungnya itu keringat dingin keluar dari tubuh beliau, minta dikemuli oleh istrinya. Kenapa bingung? Karena beliau ini dapat wahyu dan perintah dari Allah untuk menghadapi masyarakat, menghadapi keluarga-keluarganya yang betul-betul dalam puncak kerusakan akhlak. Tapi Nabi Muhammad ditugasi untuk didandani, diperbaiki. Nanti akhirnya Nabi Muhammad berhasil cara memperbaiki masyarakat yang rusak itu tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan main hantam, apalagi ngata-ngatain orang, memfitnah orang, menjelek-jelekin orang, tidak. Tapi dengan cara yang halus, ya, maka akhirnya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adi. Sungguh Muhammad, ya, waktu itu Muhammad takut banget. Karena apa? Karena dia tahu ini aku umat ini pasrahnya gak karu-karuan. Tapi ditugasi Muhammad untuk memperbaiki. Saking bingungnya, untuk mendapatkan satu hiburan tasliyah, semangat, beliau datang ke non-muslim. Saya katakan tadi, diajak oleh istrinya menghadap kepada tokoh Yahudi yang faham Taurat, namanya Waraqah bin Naufal. Apa kata Khadijah? Kata Naufal. Karena di Muhammad cerita di ketemu ini gini-gini di gua dan sebagainya, sekarang takut. Kata si Yahudi ini, "Hai Muhammad, keponakannya kami, yang datang kepadamu itu adalah juga yang datang kepada nabi-nabi sebelum kamu. Itu namanya namus. Bahasa Ibrani namus, bahasa kita Jibril. Orang barat mengatakan Gabriel. Dulu ada pemain tenis dari Australia, namanya Gabriel Sabatini. Cakep banget itu anak, bukan main. Waktu itu saya masih muda, jadi tahu perempuan cantik itu tahu biar saya. Sekarang udah tua, jadi nggak begitu paham saya. Dulu saya melihat itu ada pemain tenis namanya Gabriela Sabatini. Masya Allah. Itu orang barat namanya Gabriel. Itu Jibril. Siapa yang datang kepadamu itu Muhammad adalah namus. Dan dia adalah yang datang kepada nabi-nabi sebelum kamu, termasuk pada Musa. Dan siapapun yang didatangi oleh dia pasti akan mendapat cobaan-cobaan yang berat.
Yang tertarik, yang menarik kata akhir ini, kata si Yahudi ini. Andai kata saya masih hidup, pada waktu kamu nanti mendapat tantangan yang berat, pasti saya akan membantu kamu. Jadi ternyata moderasi ini sudah ada sejak berupa Pak Gapur. Ya. Moderasi ini, toleransi ini sejak Islam pertama datang itu sudah ada. Bahkan nanti ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Gua Hira, Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar nggak tahu kemana Madinah ini. Ini padang pasir yang kejam sekali. Ya, akhirnya datang ya seseorang yang memang punya profesi untuk nunjukin jalan. Namanya Abdullah bin Uraikik. Itu Yahudi, Pak. Dan dialah yang mengantarkan Nabi Muhammad dari gua persembunyian itu ke Makkah. Sampai di Makkah diantar dan disambut dengan tola'al badru alaina min khaniyatil wada. Itu yang menolak Yahudi. Jadi toleransi itu tolong menolong dan menghargai, ya, antar iman itu sudah ada sejak dulu. Jadi kalau ingin jadi masyarakat yang baik, seharusnya ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Kita saling menghargai. Bahkan ketika awal-awal Muhammad dapat wahyu, Yahudi yang memberi. Yahudi itu sebenarnya agama yang yang mengajarkan tentang kemanusiaan juga. Yang jelek itu kan Zionismenya itu, Zionisme. Bapak-bapak, ibu, dan saudara yang saya muliakan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tetapi yang paling penting bahwa kita ini dari tidak paham tentang kebenaran menjadi paham, dari kegelapan kufur menjadi cemerlangan iman. Ini semua atas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhutang budi kepada Rasulullah. Kita berhutang budi kepada Rasulullah. Ya. Sekarang bagaimana meneruskan tinggalan Rasulullah ini? Muhammad mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulillah, rawahul Hakim. Itulah cara membalas jasa kepada Rasulullah. Aku mati ini meninggalkan dua pusaka, sunnatullah Al-Quran wa sunnatu Rasuli al-Hadis. Kalau kamu berpegang dengan dua ini, pasti tidak akan sesat. Oleh karena itu sekarang yang harus kita lakukan, bagaimana berjuang sebagai wujud balas jasa kita kepada Nabi Muhammad, orang yang telah menyelamatkan kita ini, dengan memperjuangkan agama Allah, dengan mengqurankan umat. Jangan sampai ada umat Islam, namanya umat Islam, nggak bisa baca Quran. Jangan. Menghadiskan umat ini bagaimana? Itulah namanya pesantren, itulah namanya kiai, itulah namanya ulama. Ulama Indonesia ini adalah orang-orang yang ingin membalas budi kepada Rasulullah dengan cara
mengqurankan anak-anak umat Islam ini. Bapak Ibu semuanya yang terlibat di dalam pesantren berarti akan menjadi bagian penting dari perjuangan untuk membalas hutang budi kita kepada Rasulullah. Panjenengan semuanya, tidak semuanya bisa menjadi seperti Kiai Khalil. Tidak semuanya bisa seperti Prof. Niam dan lain-lain. Tidak semuanya bisa seperti Kiai Mujib dan lain-lain, tidak bisa. Tapi akan bisa bersama dengan para kiai kalau kita terlibat secara positif di dalam rombongan kiai-kiai ini di dunia ini. Karena kiai-kiai ini tujuannya hanya satu. Saya ini, kata kiai ya, saya ini berhutang budi kepada Nabi Muhammad. Caranya gimana membalas budi? Caranya tidak lain adalah kita menghidup-hidupkan sunnatullah wa sunnatu Rasulillah. Pesantren akan melahirkan orang-orang yang faham tentang ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu artinya agama Islam akan terus hidup selama-lamanya. Mari kita bergabung dengan para ulama. Mari kita bergabung dengan pondok-pondok pesantren. Walaupun hanya menjadi bagian dari lembaga amil zakat tadi Pak ya, investa amanah. Bergabung di investa amanah itu sudah berarti ikut bersama-sama rombongan para kiai-kiai secara nyata untuk membalas budi atas jasa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita bergabung bersama-sama di pesantren-pesantren yang ada, yang dekat dengan pesantren mana kita bergabung. Bisa dengan anaknya dipesantrenkan, bisa dengan zakatnya dan seterusnya. Tetapi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa inilah bagian dari cara kami semuanya untuk menjadi orang yang hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pesantren ini makin barokah ya. Anak-anak yang mondok di sini, pesantren di sini dapat ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Orang tuanya yang mencarikan bekal untuk anak-anaknya dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini aman, damai, tentrem. Kita doakan Jakarta mudah-mudahan adem, ayem, tentrem. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bersatu menuju cita-cita bersama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.